Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1801530060. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang deploy your model using a Flash web service. Apa itu? Deploy your model using a Flash web service yaitu penerapan model menggunakan layanan Flash web service. Oke. When working on ML project always, yaitu dengan artinya saat mengerjakan proyek ML, pertama-tama kita menjelajahi data dan memilih model dan proses yang sesuai, kemudian kami melatih dan menginginkan pertualangan. Memproses yang sesuai yang kami latih dan uji hingga kami mencapai kinerja yang diinginkan. Setelah itu kita perlu menerapkan model kita untuk menggunakannya dari situs web atau aplikasi. Oke, kita lanjut paragraf yang kedua. Dari Waysure can use a notebook for that since it will be a mess. Moreover, unless your web app is Django based, it's probably not even written in Python. So can we deploy your model as a API? We can then call from web app. Baik, di sini yakin tidak bisa menggunakan notebook untuk itu karena akan berantakan. Terlebih lagi kecuali aplikasi web kita berbasis di Django. Itu mungkin bahkan tidak tertulis dengan Python. Jadi bagaimana kita bisa menyebarkan model kita sebagai API yang kemudian bisa kita panggil dari aplikasi? Kita lanjut. One option is to move our model into a web service. This way our web app written in HTML and JavaScript will be able to access our model through an HTTP request community with your Python Flash web service. Yaitu salah satu pilihan adalah untuk memindahkan model kami ke dalam layanan web. Dengan cara ini, aplikasi web kami yang ditulis dalam HTML dan JavaScript akan dapat mengakses model kami melalui permintaan HTTP yang berkomunikasi dengan layanan web Python Flash. Baik, kita lanjut. To cover this in more detail, we follow the process below. Baik, ini adalah untuk pembahasan ini lebih detail kami mengikuti proses di bawah ini. Proses yang pertama yaitu create our model. Apa itu create model? Yaitu dengan membuat model. Yang kedua yaitu install and launch Flash. Install and launch Flash yaitu menginstal dan meluncurkan Flash. Yang ketiga yaitu exchange data and host our model with Flash. Yaitu menukarkan data dan host model dengan Flash. Yang keempat yaitu build a front-end web app to communicate with our API. Dengan artinya yaitu membangun aplikasi web front-end untuk berkomunikasi dengan API kami. Yang kelima yaitu data security and privacy. Dengan artinya yaitu keamanan dan privasi data. Baik, kita lanjut. Nomor satu yaitu create our model. For this activity, we'll simply take a pre-trained model from class in order to focus on the following section. We will use the famous testnet 50 trained on the image data which contain 1,000 classes. Pembahasan ini yang yaitu dengan arti membuat model untuk artikel hanya akan mengambil model telah terlatih dari keras untuk fokus pada bagian berikut. Kami akan menggunakan ResNet 50 terkenal yang terlatih pada data ImageNet yang berisi 1000 kelas. Baik, kita lanjut scroll yaitu dengan nomor 2 yaitu install and launch Flash.
Tadi nomor 2 yaitu install and launch flash dengan berlambang flash ini labu. Below the ways of installing flash in your Python environment, yaitu di bawah ini 2 cara menginstal flash di lingkungan Python. Oke, kita lanjut scroll. Yaitu ini option 1 pip install flash, option 2 conda install Anaconda flash. Next we will create a really basic app which will display the text freeze app in flash in web browser the URL. This is only to see if your installation works properly. Here is the structure of our project. Apa artinya ini? Ini yaitu membahas kita akan membuat aplikasi yang sangat mendasar yang akan menampilkan teks aplikasi pertama di if front end model. Baik, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 yaitu exchange data and host or model with flash. Exchange data and host or model with flash yaitu bertukar data dan host model dengan flash atau labu. How to exchange data with flash? We want to create our flash app that will be have as the background bla 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 dan under the JSON format, yaitu membuat aplikasi flash yang akan berfungsi sebagai backend aplikasi web. Aplikasi flash harus dapat halaman berikutnya yaitu for this programmable use to additional libraries request. Dan artinya sampai sini. Ini berarti dari ini dengan for this programmable yaitu untuk tujuan akan menggunakan 2 pustaka tambahan, yaitu request to retrieve the data coming from, yaitu untuk mengambil data yang berasal dari permintaan posting, dan JSONiv to cache the result under JSON format, yaitu dengan untuk menampilkan hasilnya dalam format JSON. Oke, kita lanjut. Yaitu host or model with flash, yaitu dengan model with flash. The data we will get from the first bla 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 bla. Dan ini berarti dari data yang akan kita dapatkan dari request postingan adalah sebuah gambar. Kami ingin memberi makan ResNet 50. Kami gambar ini untuk mendapatkan prediksi. Setelah itu, flash kami harus menyimpan hasilnya sebagai cache kamus dalam format JSON dan mengembalikannya. Jadi inilah versi baru app.py. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 4, yaitu build a front and web app to communicate with our API. We need to add on more file in our project, yaitu membangun aplikasi web front end untuk berkomunikasi dengan API. Kita perlu menambahkan satu file lagi di proyek kita, yaitu dengan ini flash application app.py static garing app.html. Dengan yaitu selanjutnya basically or app.html need to be composite of, yaitu berarti pada dasarnya app.html kita harus terdiri dari satu, an input to upload the image, yang berarti masukan untuk mengunggah gambar. Yang kedua yaitu a button to click and active script to call or flash app, yang berarti tombol untuk mengklik dan mengaktifkan script untuk memanggil aplikasi flash kami. Lanjut yang ketiga yaitu a paragraph to display the prediction
result, yang berarti elemen gambar untuk menampilkan gambar yang diunggah. Yang keempat, an image element to display the upload image, yang berarti elemen gambar untuk menampilkan gambar yang diunggah. Kita lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu and of course the script which communicates with our flash. Did script also update the paragraph text with the prediction and the image element which the upload image, yang berarti berkomunikasi dengan flash. Script ini juga memperbarui teks paragraf dengan prediksi dan elemen gambar dengan gambar yang diunggah. Baik, kita lanjut. Predictive. Oke, kita lanjut. Prediction, upload and PNG image and click on prediction. Dengan mengunggah gambar PNG dan klik prediksi. Dan ini dia contohnya. Lalu kita lanjut. Nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Data security and privacy. To make a short recap, we upload an image and send it direct an HTTP push request to our Flash app, then we progress it's got the result bla 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 response. Baik, di sini yang berarti yaitu keamanan dan privasi data untuk membuat recap singkat. Kami mengunggah gambar untuk mengirimkannya melalui permintaan HTTP post ke aplikasi Flash kami. Kemudian kami memproseskannya, mendapatkan hasilnya dan mengirimkannya kembali sebagai JSON ke front end kami. Akhirnya halaman web kami menampilkan respon. Here we only send in an image which did not contain valuable information. But what will happen if we wanted to send private information like an ID card or a driver license? We don't want to take the risk. Baik, ini yang berarti di sini hanya mengirim gambar yang tidak mengandung informasi berharga. Tapi apa jadinya jika ingin mengirimkan informasi pribadi seperti KTP atau SIM? Kami tidak ingin mengambil resiko. If instead of having data travel or over the network, we keep it local and send the model run bla 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 dan to be sent over the network. Jika alih-alih memiliki perjalanan data melalui jaringan, kami menyimpannya secara lokal dan mengirim model untuk berjalan di dalam aplikasi frontend itu dengan cara ini. Kemudian akan berjalan langsung di dalam browser, jadi informasinya bisa diumpankan ke model di dalam. Oke, kita lanjut scroll. Dan how can we do that? You can use the TensorFlow.js library and run your model as JavaScript. This will be the topic of my next article. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Anda dapat menggunakan perpustakaan TensorFlow.js dan menjalankan model Anda sebagai JavaScript. Ini akan menjadi topik artikel. Hope it has been helpful. Please like if you enjoyed reading this and don't hesitate to leave a comment. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan suka jika Anda menikmati membaca ini, yang jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Baik, terima kasih dari saya. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1801530060. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.